Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah bilang, saya tuh sejak bersama Nabi SAW berkhidmah, menjadi pelayannya di rumahnya dalam segala urusannya, 10 tahun saya melayani beliau. 10 tahun kata Nabi, kata Sayyidina Anas. Tapi maqalali atau manaharani ala syai', nggak pernah beliau menghardik saya atas sesuatu yang saya lakukan, memarahi saya dengan suara yang lantang atas kesalahan yang saya lakukan. Saya bikin salah, tapi Nabi nggak pernah memarahi saya atas hal yang saya lakukan itu. Kita diperintahkan untuk berlaku yang terbaik kepada pegawai-pegawai atau pembantu yang bekerja kepada kita. Kenapa tahu? Sebab sekarang posisi mereka pegawai, kamu majikan. Nggak menutup kemungkinan Tuhan mampu menjadikan sebaliknya. Kalau kamu bersifat jahat kepadanya, tidak adil terhadapnya, kasar terhadapnya, akan datang satu masa kamu juga mendapatkan hukuman yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan kita semena-mena terhadap siapapun. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan contoh yang terbaik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, itu waktu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah masih usia sekitar 10 tahun, dalam riwayat 8 tahun, dalam riwayat 9 tahun, hasil masih kanak-kanak, usia 10 tahunan lebih kurang. Datang ibunya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, semua orang di Madinah gembira dengan kedatanganmu dan mereka semuanya berharap keberkahan darimu dengan mereka memberikan hadiah untukmu. Saya nggak punya apapun, saya orang miskin, tapi saya ingin kasih kamu hadiah. Apa itu? Saya persembahkan untukmu ya Rasulullah anakku, katanya. Anaknya dikasih kepada Rasulullah, maka diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya kalau bahasa kita jadi anak angkat, melayani Rasulullah, membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pekerjaan dan urusan rumahnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah bilang, saya tuh sejak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhidmah, menjadi pelayannya di rumahnya dalam segala urusannya, 10 tahun saya melayani beliau. 10 tahun kata Nabi, kata Sayyidina Anas. Tapi maqalali atau manaharani ala syai', nggak pernah beliau menghardik saya atas sesuatu yang saya lakukan, memarahi saya dengan suara yang lantang atas kesalahan yang saya lakukan. Saya bikin salah, tapi Nabi nggak pernah memarahi saya atas hal yang saya lakukan itu. Terkadang orang-orang yang ada di rumah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memarahinya, atau secara langsung mereka memarahi saya, kata Sayyidina Anas bin Malik. Tapi tatkala mereka ingin memarahi saya, Nabi Muhammad katakan, jangan kalian marahi. Lau quddir yakun, apabila memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala akan terjadi. Yang udah ditakdirkan terjadi, yang nggak ditakdirkan nggak terjadi. Kamu juga percuma marahin ini anak, nggak usah dimarahin, biarkan. Jangan dimarahin, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah kan, umalam yasha lam yakun, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik bilang, 10 tahun saya kerja sama Nabi, nggak pernah ngelihat Nabi Muhammad marah sama saya, bersikap bengis terhadap saya, atau bermuka nggak enak di hadapan saya, padahal saya pelayannya. Nggak pernah Nabi Muhammad lakukan itu kepada saya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya beliau gembira atas tindak tanduk saya, beliau tersenyum kepada saya, sampai Sayyidina Anas bilang, satu kali saya pernah dikasih perintah sama Rasulullah untuk pergi ke pasar beli suatu perkara, suatu urusan. Nabi bilang, ya Anas cepetan, ini penting. Maka Anas bin Malik yang usianya masih anak-anak itu waktu ketika diperintah berangkat ke pasar. Ketika berangkat ke pasar, tiba-tiba di tengah jalan dia lihat teman-temannya bocah lagi asyik main di jalan. Bocah ngelihat temannya lagi pada main, ikut main. Dia lupa perintah Rasulullah yang memerintahkan dia untuk membeli keperluan di pasar. Asyik main sampai lupa waktu, beberapa waktu. Lagi asyik main, tiba-tiba terperanjat Sayyidina Anas dengan sosok di belakangnya berdiri, memeluknya dari belakang dan menutup matanya dari belakang dengan kedua tangannya. Ditutup dari belakang gitu. Anas terperanjat, siapa ini? Tapi Anas menyadari, ini tangan lembut banget yang menutup matanya. Terus harum, wangi. Nggak ada orang yang memiliki tangan yang harum, wangi, lembut bagaikan sutra kecuali Rasulullah SAW. Terus kata Sayyidina Anas itu waktu Nabi SAW telanjang perut. Anas bin Malik itu waktu juga kebetulan nggak pakai pakaian atas, cuma pakaian yang menutupi bagian bawahnya aja. Sebab ini adatnya bangsa Arab saat itu, pakaian mereka.
Nah, maka Anas bin Malik berpikir ini kesempatan emas untuk saya mengambil keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas menempelkan tuh pundaknya di belakang tuh ke perutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tempelkan perutnya. Sambil beliau gosok-gosok pundak beliau itu bagian belakang di perutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil pura-pura enggak tahu, sambil mengatakan siapa ini, lepaskan. Kata Sayyidina Anas, padahal dia sudah tahu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu juga Nabi melepaskannya. Begitu melepaskan, Anas terperanjat. Rasulullah ingat ada perintah. Nabi bilang, ya Anas, ainal hajah, mana itu hajat yang saya perintahkan? Anas bin Malik bilang, sekarang ya Rasulullah, maaf saya lupa, sekarang saya berangkat. Kalau kita kan udah ngamuk duluan, lu ngapain aja, gue suruh ke pasar, malah main sama teman-teman. Kalau kita gitu, ngamuk. Tapi Nabi enggak. Itu Anas langsung bilang, sekarang saya berangkat. Lari Anas. Baru beberapa langkah lari, berhenti. Beliau penasaran, apa sih sikapnya Rasulullah saat itu? Beliau menoleh ke belakang, beliau hanya dapati Rasulullah menatap Anas dengan senyuman manis yang begitu lebar. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Baginda sallallahu alaihi wasallam kalau udah tersenyum, senyuman beliau itu bagaikan awan yang cerah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lebih dari itu. Ya, enggak ada amarah, enggak ada murka, enggak ada dendam, enggak ada pelampiasan emosi. Yang ada hanyalah senyuman manis, kasih sayang untuk pembantu yang bekerja kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Hal semacam ini, teman-teman, bukan sekedar kita kita dengar sebagai kisah. Betul kisahnya Rasulullah indah, memotivasi, tapi hendaknya kita jalanin. Kita teladanin. Rugi kita kalau kita nggak meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap semacam ini adalah sikap yang mulia. Kita di rumah, kita punya pembantu misalnya. Kita di rumah atau di toko, kita punya pegawai yang kerja kepada kita, berbuat baik kepadanya. Apalagi pegawai kita itu, pembantu kita datang ninggalin kampung halamannya. Atau terkadang, mohon maaf teman-teman, anak gadis yang masih anak-anak, karena tuntutan ekonomi dia harus tinggalin orang tuanya, dia harus tinggalin keluarganya, begitu jadi tulang punggung dia bekerja sama kita. Orang yang semacam ini yang paling membutuhkan kasih sayangnya kita, yang paling membutuhkan kepedulian, perhatian kita. Kalau bukan kita yang mempedulikannya, yang memperhatikannya, yang berbuat baik kepadanya, menjadi ganti baginya sebagai orang tuanya, siapa lagi? Siapa lagi? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la yarham la yurham. Kalau kita nggak punya kasih sayang, kita nggak bakal dikayang, kita nggak bakal dikasihi, gitu. La yunza'ur rahmah illa min syaqi. Nggak dicabut tuh kasih sayang dari dalam hati kecuali dari orang yang memang celaka di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ini kepada mamluk, ini kepada pembantu, ini kepada orang-orang yang bekerja kepada kita. Kita bersikap yang terbaik. Jadikan dia partner kita, jadikan dia sebagai anak kita, sahabat kita, ya, yang kita berikan dukungan kepadanya, kasih sayang kita. Itu yang diajarin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.